Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Rekan semua, ternak ayam skala rumahan memiliki banyak sekali manfaatnya. Bisa dijadikan obat stres, bisa menjadi pemasok kebutuhan daging sehat untuk keluarga kita, bahkan bisa juga diandalkan sebagai usaha sampingan. Nah, dari banyak manfaat yang bisa kita dapat, kalau masih ada waktu luang, tidak ada salahnya kita memilih dan memulai ternak ayam sebagai usaha rumahan dengan modal yang seadanya. Nah, yang punya niat untuk buka usaha ternak rumahan tidak perlu takut atau ragu karena usaha ternak ayam ini ribet atau bagaimana. Usaha ternak ayam skala rumahan ini merupakan usaha yang sebenarnya sangat sederhana dan mudah dijalankan. Asal kita tahu bagaimana cara memulainya. Nah, untuk itulah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memulai usaha ternak ayam kampung skala rumahan yang tidak ribet dan sederhana. Yang pertama, mari kita mulai dari pemikiran yang sederhana saja. Supaya tidak menjadi usaha yang justru menjadi beban, kita mulai dari pemikiran yang sederhana. Beternak ayam itu tidak harus begini, tidak harus begitu. Ternak ayam rumahan itu tidak harus punya ini, tidak harus punya itu. Kita mulai saja dengan dasar pemikiran yang sederhana. Kita mau memelihara apa? Apa pakannya? Bagaimana pemeliharaannya? Itu saja dulu. Sudah kita putuskan akan memelihara ayam misalnya, tinggal kita siapkan pakannya. Pakan ayam itu apa? Kemudian pemberian pakannya seperti apa? Perawatan dan lain sebagainya. Itu saja dulu. Dari pakan, bisa pakai pakan jagung giling, nasi aking, atau pakan-pakan lain yang sudah pasti-pasti saja. Jangan dulu berpikir jauh ke pakan alternatif atau pakan ini itu yang belum tentu terjangkau oleh keadaan kita. Kemudian kandangnya, siapkan saja kandang untuk tidur di malam hari. Sistem pemeliharaannya, buat saja sistem umbaran atau semi umbaran. Mulai saja dari yang sederhana dulu, nggak usah begini, nggak usah harus gitu. Yang penting kita bisa menjalankannya sendiri. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah ada keputusan akan ternak, ya langsung dimulai saja, langsung dieksekusi, jangan terlalu banyak teori. Langsung saja mulai siapkan kandang untuk ayam tidur di malam hari, kemudian beli ayamnya, kemudian beli pakannya untuk pakan sehari-hari. Kebanyakan calon peternak justru terlalu banyak belajar sehingga semua rencana hanya ada di angan-angan, sebatas wacana saja. Padahal sangat penting untuk memulai sesegera mungkin dengan bekal yang ada. Ilmu ternak tidak bisa hanya dikuasai melalui teori. Ingat ya rekan-rekan semua, peternak harus mengalami langsung, harus terjun langsung agar bisa benar-benar memahami ilmu yang nantinya dibutuhkan. Nah, untuk dapat menguasai ilmu ternak tersebut, kita hanya perlu terjun dan menjalankan peternakan secara langsung. Selebihnya, semua akan kita pelajari selama kita menjalankan usaha tersebut. Jadi, semakin cepat kita mulai, maka akan semakin besar peluang kita untuk cepat belajar dan memahami apa yang sebenarnya akan kita hadapi.
Nah, rekan semua, berikutnya dalam hal bekal ilmu di bidang peternakan ayam, peternak bisa belajar terus-menerus dari pengalaman yang ada. Selain itu, segala ilmu pengetahuan dan keterampilan beternak sebaiknya dipelajari terlebih dahulu, diaplikasikan, diamati, dan diperbaiki secara terus-menerus sesuai dengan kondisi atau keadaan masing-masing. Jadi, apapun ilmunya, langkahnya adalah pelajari terlebih dahulu, aplikasikan, amati, dan perbaiki. Jangan asal mempelajari dan menerapkan atau mengaplikasikan tanpa diamati, karena kondisi masing-masing peternak satu sama lain itu berbeda. Contohnya begini, berkaitan dengan penyakit aratan ayam. Ada banyak peternak yang bisa dikatakan ahli dalam mencegah atau menangani hal tersebut. Ketika terjadi aratan, mereka bisa meminimalisir kerugian atau bahkan mengobatinya. Berbeda dengan saya, untuk penyakit banyak gagalnya. Kalau ayam sudah sakit, di treatment seperti apapun hasilnya tidak memuaskan. Tapi saya bisa selalu lebih sukses dalam hal pencegahan. Peternak lain terkena aratan, ayam mati semua, tetapi di peternakan kecil saya semuanya oke, tidak ada masalah. Pada akhirnya, saya lebih mengejar pencegahan penyakit daripada pengobatan. Hasilnya tentu saja memuaskan. Nah, rekan semua, ribet tidak ribet, sulit tidak sulit, sederhana atau tidak sederhana saat ternak ayam sangat tergantung pada kita masing-masing, pada peternak masing-masing. Karena yang ribet dan sulit bisa jadi mudah kalau kita tahu cara melakukannya dengan baik. Nah, itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.